Selamat pagi, selamat hari Sabat, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Sabat ini, judul khotbah saya adalah menjadi milik Kristus. Ayat tema terdapat dalam Roma 1 ayat 6 yang berbunyi, "Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus." Saudara-saudara, ini latar belakang kita dipanggil menjadi milik Kristus adalah bahwa pada prinsipnya manusia dan seluruh ciptaan dalam alam semesta ini adalah milik Kristus atau milik Allah. Ketika Allah menjadikan manusia, maka mereka menjadi penguasa atau pemelihara semua yang tinggal di dalamnya atau di bumi pada saat itu di taman. Namun Adam dan Hawa telah menyerahkan kekuasaan mereka untuk mengusahakan dan memelihara taman Eden kepada setan saat nenek moyang kita itu tunduk kepada perintah setan. Setan mengambil alih dunia ini dan menjadi kerajaannya untuk beberapa waktu lamanya. Kejadian 2 ayat 15 menyebutkan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini sebenarnya perintah atau tugas yang diemban oleh Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Namun ketika mereka mengusahakan dan memelihara taman itu, mereka tidak mendengarkan akan perintah Tuhan, tetapi mereka mendengar bisikan dari setan, dan pada akhirnya kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mengusahakan dunia ini, taman pada saat itu tidak lagi diberikan kepada mereka. Namun kita bersyukur kepada Tuhan sebab oleh karena Yesus Kristus, oleh karena kematiannya di salib, maka Kristus telah mengalahkan iblis dan iblis dimusnahkan oleh kematian Kristus. Ibrani pasal 2 ayat 14 menyebutkan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ketika setan berkuasa di dunia ini, Yesus datang dan mendirikan kerajaannya. Proses pendirian kerajaan yang disebut kerajaan kasih karunia ini nanti benar-benar berdiri saat Yesus mati di kayu salib, meski sudah dimulaikan sejak kejatuhan manusia. Roh Nubuat berkata, pada waktu berakhirnya waktu itu, yang 69 kali 7 masa dari Daniel 9 yang berlanjut sampai kepada Mesias yang diurapi, Kristus telah menerima pengurapan roh setelah ia dibaptiskan oleh Yohanes di sungai Yordan. Dan kerajaan Allah yang mereka nyatakan sudah dekat telah didirikan oleh kematian Kristus. Kerajaan kasih karunia didirikan segera setelah kejatuhan manusia, pada waktu rencana dibuat untuk menebus umat manusia yang sudah berdosa. Kerajaan itu dalam rencana dan janji Allah, dan melalui iman manusia dapat menjadi warganya. Tetapi kerajaan itu belum betul-betul didirikan sebelum kematian Kristus. Jadi kerajaan kasih karunia ini didirikan segera setelah kejatuhan manusia. Dan itu benar-benar berdiri atau sepenuhnya berdiri saat kematian Kristus. Oleh karenanya, Kristuslah yang menjadi penguasa dalam dunia ini yang disebut sebagai kerajaan kasih karunia, dan sepenuhnya berdiri yaitu sejak Yesus mati di salib dan menang melawan setan. Inilah kerajaan kasih karunia itu, yaitu suatu kerajaan yang bersifat rohani yang Yesus dirikan di atas dunia ini. Kerajaan ini tidak tampak secara fisik, namun ada di antara manusia. Lukas 17 ayat 20-21 berkata, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiria. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saat kerajaan kasih karunia ini didirikan, Yesus berkata dalam Lukas pasal 10 ayat 18,
yang berbunyi, "Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Kristus telah menang dan mendirikan kerajaan kasih karunia itu sepenuhnya di dunia ini, maka itu sebabnya kita dipanggil untuk berada dalam kerajaan kasih karunia itu dan menjadi milik Kristus. Gantinya menjadi milik setan dalam kerajaan kegelapan. Seperti kita sudah lihat tadi, bagaimana Adam dan Hawa, mereka menyerahkan kekuasaan itu kepada iblis oleh karena mereka menuruti iblis atau setan. Namun oleh karena kematian Kristus, Kristus sudah memenangkan pertempuran ini melalui melawan iblis yang berkuasa dalam kerajaan kegelapan. Apa tanda kita berada dalam kerajaan kasih karunia dan menjadi milik Kristus? 1 Korintus 3 ayat 23 berkata, "Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah." Kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah, sehingga kita menjadi milik Allah. Dalam Roma 8 ayat 9 disebutkan, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Hidup dalam roh adalah tanda bahwa kita berada dalam kerajaan kasih karunia. Memiliki roh Kristus adalah tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi ketika yang kita miliki adalah oknum ala roh atau oknum yang lain seperti ajaran doktrin Trinitas, maka kita bukanlah milik Kristus, tapi milik oknum yang lain yang disebut oknum ala roh. Sekarang ini banyak kekacauan yang terjadi dalam memaknai roh. Doktrin Trinitas adalah doktrin yang membawa banyak kebingungan. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa kata roh berasal dari bahasa Ibrani ruah yang bermakna nafas, karakter, atau pikiran. Jadi ketika Alkitab menyebutkan roh, itu diartikan sebagai nafas, karakter, atau pikiran. Tapi doktrin Trinitas mengartikan lain, bahwa roh itu adalah oknum ketiga dalam kealahan yang disebut ala roh. Nah, oknum ini sebenarnya adalah iblis. Sebab iblis ingin untuk disembah, meskipun dia itu adalah makhluk ciptaan. Dan melalui oknum ala roh ini, maka iblis menerima penyembahan manusia, yang seharusnya penyembahan itu hanya ditujukan kepada Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Galatia 5 ayat 24 berkata, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Tanda bahwa kita milik Kristus yaitu kita memiliki roh Kristus. Memiliki roh Kristus sesuai dengan penjelasan ruah tadi itu bermakna bahwa kita memiliki pikiran atau nafas atau hidup atau karakter Yesus. Jadi ketika kita memiliki roh Kristus, kita bukan memiliki oknum yang lain dari Kristus, tetapi kita memiliki pikiran Kristus atau nafas Kristus atau hidup Kristus, atau kita memiliki karakter Yesus, ya, karakter Kristus. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, bagaimana kita memaknai kita memiliki roh Kristus, ya. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Inilah makna hidup dalam kerajaan kasih karunia itu, yaitu kita hidup, namun bukan keinginan daging kita yang hidup, tetapi keinginan roh, yaitu keinginan roh Kristus. Sehingga seperti Rasul Paulus
Bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kita. Sebab jika Kristus yang hidup dalam kita, maka apa yang kita perbuat adalah kehendak Kristus dan bukan kehendak kita. Saudara-saudara, pada beberapa sahabat yang lalu, Saudara Imad telah mengkhotbahkan bagaimana hidup oleh roh itu. Hidup oleh roh itu adalah kita hidup bukan berdasarkan apa yang panca indera kita rasakan, tapi berdasarkan pada apa yang roh katakan kepada kita. Jadi kalau panca indera kita menyatakan saya lapar tetapi tidak punya uang, bisa saja ada keinginan untuk mencuri. Tetapi roh berbisik kepada kita, jangan mencuri. Dan banyak hal lain lagi yang kita bisa praktekkan bagaimana kita hidup oleh roh. Artinya bahwa kita hidup bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi apa yang roh katakan kepada kita. Itulah yang kita lakukan. Itulah makna bagaimana hidup dalam kerajaan kasih karunia itu, dan kita memiliki roh Kristus. Galati 3:29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Nah, saudara-saudara, ketika kita menjadi milik Kristus, ya, maka kita katanya menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Ada banyak janji-janji Allah dalam Dalam Alkitab, dan kita bisa memilikinya, ya. Kita bisa mendapatkan janji-janji tersebut karena kita ini adalah milik Kristus dan kita hidup berdasarkan apa yang Kristus kehendaki untuk kita lakukan. Yohanes 10:27 dan 28 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini salah satu janji Kristus yang kita boleh dapatkan pada sahabat ini, bahwa ketika kita menjadi miliknya, kita menerima rohnya dan menghidupkan apa yang dikatakan oleh roh, maka kita akan menjadi apa? Menjadi domba atau menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan kita akan menerima janji hidup yang kekal kepada kita masing-masing. Dan kita tidak akan binasa sebab Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jadi saudaraku yang kekasih, jika kita menjadi milik Kristus, maka kita akan memperoleh semua yang dijanjikan oleh Allah di dalam Alkitab. Dan tidak ada yang akan merebut kita dari tangan Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita telah menjadi milik Kristus dalam kerajaan kasih karunia-Nya dengan jalan memiliki rohnya. Ya, kita menghidupkan kehidupan roh di dalam kerajaan kasih karunia ini. Sebagaimana dalam pekabaran buku Wahyu, setelah kerajaan kasih karunia ini maka akan datang kerajaan kemuliaan. Ya, jadi kita akan beralih kepada kerajaan kemuliaan. Dalam kerajaan kasih karunia tadi sudah disebutkan sifatnya adalah tidak kelihatan, namun kerajaan itu ada. Yesus katakan ada, ya, yang sudah dimulaikan sejak kejatuhan manusia, dan itu sepenuhnya didirikan oleh Kristus pada saat Dia mati atas kayu salib, memenangkan pertarungan dengan iblis. Ya. Namun kerajaan kemuliaan ini sifatnya nyata. Matius 24 ayat 27 berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia. Jadi kedatangan Yesus untuk mendirikan kerajaan di atas dunia ini, kerajaan kemuliaan itu nyata, bisa dilihat dengan mata. Ya, Yesus akan datang dan semua mata akan memandang Dia. Anak Manusia yang akan datang kembali bukanlah Allah Trinitas. Sebab yang akan datang adalah anak dari Allah alam semesta. Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9-10, dikatakan bahwa
sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Ya, jadi kita garis bawahi ini, bagaimana Allah yang hidup dan yang benar ini yang kita layani, yang kita sembah, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Ya, sangat jelas. Yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara-saudara, meskipun panggilan demi panggilan sudah disampaikan dalam Alkitab agar kita menjadi milik Kristus dan tinggal dalam kerajaan kasih karunia-Nya, namun dalam pekabaran yang disampaikan itu, ada banyak umat manusia yang tidak menghiraukan panggilan ini. Panggilan untuk menjadi milik Kristus digambarkan lebih rinci dalam buku Wahyu. Pada saat kedatangan kerajaan kemuliaan ini, umat manusia dibagi dalam dua kelompok kepemilikan, yaitu kelompok milik Allah dan kelompok milik setan. Hanya ada dua kelompok, dan hanya ada dua yang memiliki, yaitu Allah dan setan. Buku Wahyu mengajarkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus dalam kerajaan kemuliaan-Nya juga. Suatu kerajaan fisik yang didirikan di dunia ini oleh Kristus, yaitu suatu kerajaan yang akan dialami oleh setiap umat yang percaya setelah melewati rentetan peristiwa akhir zaman, kalau kita baca dalam buku Wahyu. Mari kita lihat sedikit tentang dua kelompok ini yang menjadi umat dari Allah yang benar dan menjadi umat dari setan. Kelompok yang pertama adalah, saya sebut di sini kelompok seluruh dunia. Sebab dalam buku Wahyu 13 ayat 3 berkata, maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa seluruh dunia heran. Mungkin ada yang mau bertanya, loh, kalau seluruh dunia heran berarti semua. Sudah tidak ada yang lain. Nah, nanti kita akan lihat sebentar di mana posisi umat-umat yang menjadi milik Kristus. Jadi sementara kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus, ada sebagian besar umat yang masih memilih untuk menjadi milik setan. Dan jumlahnya Alkitab sebutkan adalah seluruh dunia. Artinya banyak sekali, ya, hampir semua. Ya, mungkin karena kelompok yang lain itu tidak kelihatan, karena terlalu sedikit, sampai Nabi melihat seluruh dunia. Jadi sangat banyak. Jadi jika ada orang yang menyatakan pergerakan OTG ini adalah ajaran yang salah, maka sebaiknya selidiki dengan baik. Sebab yang disesatkan oleh setan adalah kelompok seluruh dunia. Ada banyak orang. Dan bukan hanya segelintir seperti kelompok OTG yang hanya beberapa orang saja. Ya, kalau dibandingkan dengan seluruh penduduk dunia itu boleh dikatakan tidak ada, karena hanya sedikit sekali. Wahyu 13 ayat 4 menyebutkan, dan mereka atau kelompok ini, yang seluruh dunia ini, dan mereka menyembah naga itu, ya, naga itu. Karena ia atau naga ini memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi kelompok ini menyembah naga yang memberikan kuasa kepada binatang. Mereka menyembah oknum yang bukan Allah, namun disembah sebagai Allah. Kalau dalam Wahyu pasal 12 disebutkan di sana tentang naga itu, ya. Jadi kelompok ini kan menyembah naga. Naga itu dalam Wahyu 12 ayat 9 disebutkan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi dalam ayat ini juga disebutkan bahwa setan menyesatkan seluruh dunia, ya, seluruh dunia.
Ini gambaran yang sama dengan ayat yang kita sebutkan tadi, bahwa seluruh dunia menyembah naga. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi naga, si ular tua yang disebut iblis atau setan, menyesatkan seluruh dunia. Dan ia telah dilemparkan ke bumi untuk apa? Menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 13 ayat 4 berkata, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Nah, saudara-saudara, jadi kelompok ini, ya, yang seluruh dunia ini, mereka menyembah naga itu dan juga apa? Binatang yang menerima kuasa dari naga itu. Nanti kita akan lihat sebentar siapa yang dimaksud dengan binatang ini, ya. Dan yang berikut adalah bahwa nama mereka tidak ada dalam buku anak domba. Jadi kelompok ini, nama-nama mereka tidak ada dalam buku anak domba. Wahyu pasal 13 ayat 8 menyebutkan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah binatang itu. Dan menyembah naga itu yang ayat sebelumnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Rasul Yohanes itu melihat bahwa seluruh dunia menyembah naga itu. Namun ada kelompok lain yaitu yang namanya tertulis dalam kitab anak domba, yaitu dalam kitab kehidupan. Kita akan belajar lebih tentang kelompok ini pada bagian terakhir. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 berkata, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Mereka menerima tanda binatang sebagai tanda kepemilikan dari setan. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka yang menjadi milik Kristus akan menerima meterai Allah yang hidup. Ya, jadi kalau umat dari setan ini akan mendapat tanda, ya, tanda binatang. Saudara-saudara, saat ini dalam kalangan umat Gereja Masjid Advent hari ke-7 percaya bahwa tanda itu adalah Sabat atau Minggu, ya, hari Sabat dan hari Minggu. Tanda kepemilikan umat yang salah dan benar. Jadi katanya kalau menerima hari Sabat berarti umat Allah, namun kalau memelihara hari Minggu itu berarti umat dari setan. Namun mari kita lihat apa tulisan Roh Nubuat yang lebih jelas tentang bagaimana kita menerima tanda itu. Roh Nubuat berkata, pesan malaikat ketiga telah dikirim ke dunia, memperingatkan manusia agar tidak menerima tanda binatang atau patungnya di dahi atau di tangan mereka. Menerima tanda ini berarti mengambil keputusan yang sama seperti yang dilakukan binatang itu dan mendukung gagasan yang sama yang bertentangan langsung dengan firman Tuhan. Review and Herald, Ellen G. White, 13 Juli 1897. Kutipan ini sangat bermakna dan sangat jelas menyebutkan tentang bagaimana menerima tanda ini. Sebab mengajarkan bahwa menerima tanda artinya memiliki keputusan yang sama, ya. Jadi ketika kita memiliki keputusan yang sama atau memiliki ide atau gagasan yang sama dengan binatang itu, maka kita menerima apa? Tanda binatang. Jadi dengan kata lain bahwa semua doktrin kita yang sama dengan binatang itu akan membuat kita menerima tanda binatang itu. Nah, saudara-saudara, binatang itu kalau dalam Gereja Masjid Advent hari ke-7 menginterpretasikan bahwa binatang itu atau tanduk kecil itu sebagai kuasa kepausan. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 459.2, Roh Nubuat berkata,
nubuatan ini yang hampir identik dengan keterangan tanduk kecil dalam Daniel 7, tanpa diragukan menuju kepada kepausan. Jadi binatang ini itu tanduk kecil dalam Wahyu pasal 13 ini, tanpa diragukan menunjuk kepada kuasa kepausan. Kemudian dalam Kemenangan Akhir juga halaman 466.3 berkata, Daniel berkata mengenai tanduk kecil kepausan itu, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel 7:25. Dan Rasul Paulus menggolongkan kekuasaan yang seperti itu kepada manusia durhaka yang meninggikan dirinya melebihi Allah. Saudara-saudara, pionir gereja Masih Advent hari ke-7 telah mengidentifikasi ide dari kekuasaan itu, ya. Mereka sudah tahu tanduk kecil itu, dan mereka sudah menolak semua ide-ide atau gagasan-gagasan dari tanduk kecil, sebab mereka tidak mau menerima tanda binatang itu, ya. Karena kita lihat tadi, kita akan menerima tanda binatang kalau kita satu ide dengan binatang itu, atau tanduk kecil, atau kepausan. Di sini kita akan lihat James White dalam tulisannya dalam Review and Herald volume 6 nomor 5 halaman 36 paragraf 8. James White berkata bahwa sebagai kesalahan mendasar, kita dapat mengklasifikasikan sabat palsu ini dengan kesalahan lain yang telah dibawa oleh umat Protestan dari gereja Katolik, seperti percikan untuk pembaptisan, Trinitas, kesadaran orang mati, dan kehidupan kekal dalam kesengsaraan. Mungkinkah gereja Kristus akan membawa serta kesalahan-kesalahan ini sampai adegan penghakiman melanda dunia? Kami pikir tidak. Saudara-saudara, pionir gereja Masih Advent hari ke-7 menolak semua doktrin-doktrin, ya, semua doktrin-doktrin dari kepausan. Dan di sini dia sudah daftarkan, sudah sebutkan dengan jelas, yaitu doktrin hari Minggu, doktrin Trinitas, kesadaran orang mati, ya, bahwa orang mati itu menurut Alkitab ya tidak tahu apa-apa, bukan rohnya masih melayang-layang, tidak, dan kehidupan kekal. Ini sudah disebutkan, dan di sini sudah jelas Trinitas. Trinitas dianggap sebagai doktrin kepausan yang harus ditolak oleh gereja Masih Advent hari ke-7, dan dianggap sebagai kesalahan-kesalahan yang mendasar yang dibawa oleh Protestan dari dari Katolik. Dan untuk itu sangat jelas bagi pionir Advent, sehingga mereka menolak. Dan oleh karena penolakan mereka terhadap semua doktrin-doktrin kepausan, maka pionir gereja Masih Advent hari ke-7 telah keluar, ya. Mereka menganggap bahwa mereka telah keluar dari ajaran Babylon, dan mereka sudah menganggap bahwa gereja saat ini sudah keluar dari Babel, ajaran-ajaran yang salah, yang secara langsung bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Mereka menolak ajaran itu sebab menurut ajaran itu bahwa tanda kesetiaan kepada kepausan, ya. Jadi ketika kita beriman dengan doktrin-doktrin seperti hari Minggu, seperti Trinitas, kesadaran orang mati, dan lain-lain itu, maka itu tanda bahwa kita tunduk kepada kepausan. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 466.3 dikatakan bahwa tindakan penurutan kepada hukum-hukum kepausan seperti itu adalah tanda kesetiaan dan kepatuhan kepada paus yang menggantikan kedudukan Allah. Sangat jelas Roh Nubuat memberikan pernyataan bagaimana kalau kita mengikuti ide-ide dari binatang itu, atau dari tanduk kecil, atau ide-ide dari kepausan. Ketika kita mengikuti ide-ide itu, berarti kita tunduk kepada paus, ya. Seperti Adam dan Hawa, kita tidak taat kepada Allah, tetapi taat kepada makhluk ciptaan.
Namun, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, umat yang sisa, the remnant, gereja masih Advent hari ke-7, telah kembali ke Babylon, telah kembali ke ajaran yang salah ketika mereka menolak satu-satunya Allah yang benar yang diajarkan Alkitab dan Roh Nubuat, dan telah menyembah Allah Trinitas. Sedikit catatan tentang Allah Trinitas ini. Jadi pada tahun 1872, gereja Masih Advent hari ke-7 membuat doktrin. Dan doktrin itu adalah doktrin pertama gereja Advent. Dan doktrin itu adalah doktrin non-trinitas. Sebab gereja Advent pada saat itu menolak doktrin trinitas. Jadi mereka membuat doktrin non-trinitas. Dan doktrin ini ada perubahan pada tahun 1889. Namun masih tetap sama, ya, ada beberapa perubahan, tetapi masih tetap sama. Doktrin dasarnya adalah non-trinitas. Dan saudara-saudara, doktrin trinitas nanti mulai diajarkan tahun 1931 dan diakui secara sah nanti pada tahun 1981. Kalau kita kembali melihat bagaimana Roh Nubuat menyatakan bagaimana caranya kita menerima tanda binatang itu, maka sebenarnya umat gereja Masih Advent hari ke-7 telah menerima tanda binatang itu. Sebab apa? Sebab saat ini gereja sudah satu ide dengan binatang itu. Sama-sama menyembah Allah yang sama, Allah Trinitas. Mereka menyembah Allah yang sama. Sehingga mereka menjadi milik Tuhan yang sama, ya. Mereka milik Tuhan yang sama, yaitu milik setan. Tadi kita sudah lihat, ya, dalam ayat itu, bahwa yang memberi kuasa kepada tanduk kecil itu adalah setan. Dan gereja bukan lagi menjadi milik Kristus, seperti yang kita sudah bahas tadi. Dan otomatis bukan menjadi milik Allah, ya, sebab sudah menolak Allah yang benar yang diajarkan dalam pekabaran 3 malaikat. Saudara-saudara, ini adalah beberapa pengakuan. Ada 2 pengakuan di sini dari gereja Katolik dan dari gereja Advent. Bagaimana gereja Advent sekarang ini sudah satu ide, satu doktrin dengan tanduk kecil atau kepausan. Robert H. Broom, Uskup San Diego, 10 Agustus 2004 menulis, umat Masih Advent hari ke-7 setuju dengan banyak doktrin Katolik termasuk Tritunggal. Berdasarkan kepercayaan mereka pada doktrin Tritunggal, gereja Masih Advent hari ke-7 secara ontologis dan teologis adalah orang Kristen. Ini pengakuan dari gereja Katolik. Mari kita lihat pengakuan dari gereja Advent, ya. Sekarang ini ada banyak pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan gereja Advent katanya trinitasnya lain, ya. Saya banyak kali berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang percaya trinitas dalam gereja Advent, menyatakan, oh, kita punya trinitas itu lain. Ini trinitas yang benar. Kalau katanya yang Katolik ajarkan itu trinitas yang salah. Tapi saudara-saudara, tadi sudah disebutkan bahwa gereja Katolik mengakui bahwa gereja Advent percaya dengan banyak doktrin Katolik, termasuk apa? Trinitas. Ini adalah surat atau pernyataan dari George Reid yang disampaikan kepada utusan dari kepausan tentang apa yang dipercayai oleh gereja Advent. Dia katakan tentang sifat Tuhan. Dia katakan bahwa pembacaan dari penyataan di atas, jadi sudah ada penjelasan di atas tentang sifat Tuhan. Dia lanjutkan bahwa pembacaan dari pernyataan di atas akan menunjukkan bahwa sehubungan dengan doktrin mereka tentang Allah, gereja Masih Advent hari ke-7 selaras dengan pernyataan kredo besar susunan Kristen, termasuk pengakuan iman rasuli Nisea 325. Nah, saudara-saudara, pengakuan iman rasuli Nisea 325
adalah asal muasal dari doktrin Trinitas. Di sana itu Trinitas itu dimulaikan. Dan definisi tambahan tentang iman Roh Kudus yang dicapai di Konstantinopel nanti tahun 381. Jadi ini saudara-saudara sangat jelas bahwa Gereja Advent juga mengakui bahwa mereka memiliki satu kepercayaan, satu Allah yang disembah dengan apa? Tanduk kecil atau dengan kepausan. Masih ingat amaran tadi dalam apa? Beberapa tulisan Roh Nubuat? Menerima tanda artinya apa? Datang pada keputusan yang sama, ya. Jadi keputusan yang sama, saya mau menyembah Allah Trinitas, itu keputusan yang sama. Allah Trinitas itu sama. Ide yang sama. Ide yang sama juga yang dibuat oleh tanduk kecil itu. Ya. Dan tanduk kecil itu, kalau kita baca dalam Daniel pasal 7 ayat 25, di sana dia melawan apa? Melawan langsung terhadap firman Allah. Dan ketika kita melawan langsung firman Allah, kita pasti menerima tanda binatang itu. Sebab satu ide dengan binatang itu. Saudara-saudara, jadi kelompok yang pertama ini pemiliknya adalah bukan Kristus. Dalam kerajaan kasih karunia sekarang ini, mereka itu bukanlah milik Kristus, tapi milik kepausan, ya, milik tanduk kecil, dan juga merupakan milik apa? Milik iblis yang memberikan apa? Kekuasaan kepada tanduk kecil. Kita sudah baca ayat-ayatnya tadi. Kita mau tinggalkan ini kelompok yang pertama ini, yaitu kelompok seluruh dunia atau kelompok besar. Nah, dan selagi masih ada waktu, saudara-saudara, mari kita giat kabarkan, ya, agar lebih banyak umat yang akan keluar dari kelompok seluruh dunia itu. Saya terharu dengan beberapa saudara yang semakin giat untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat ini, ya, tentang satu Allah yang benar ini. Seperti Opung Mia, dia itu sudah sangat gencar, ya, dan sudah berani mengabarkan pekabaran ini. Dan inilah pekabaran 3 malaikat yang harus disampaikan kepada seluruh dunia untuk apa? Menyembah satu-satunya Allah yang benar. Ya. Saya termotivasi untuk lebih giat lagi dalam apa? Mengabarkan pekabaran ini, dan semoga kita semua juga akan semakin termotivasi agar kita apa? Mengabarkan pekabaran ini, dan semakin banyak orang yang apa? Tidak menjadi milik dari tanduk kecil atau milik dari iblis, tetapi kita akan menjadi apa? Milik dari Kristus. Saudara-saudara, mari kita lihat kelompok yang kedua yang disebutkan dalam buku Wahyu, ya. Kelompok yang kedua ini sangat sedikit. Tadi sudah disebutkan dalam Wahyu pasal 13 ayat 4 dan ayat 3. Itu dikatakan bahwa seluruh dunia. Jadi hampir tidak terlihat ini kelompok yang kedua ini. Namun ada, ya, tadi sudah dibacakan bahwa masih ada yang tidak tergolong dalam kelompok seluruh dunia, yaitu yang namanya tertulis dalam buku kehidupan. Nama mereka telah dicatat dalam kitab kehidupan anak domba dan berbeda dengan kelompok yang mengikuti tanduk kecil, yaitu bahwa nama mereka tidak tertulis dalam buku kitab kehidupan anak domba. Kelompok umat Allah yang kedua ini adalah mereka yang menuruti panggilan pekabaran 3 malaikat. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 503 paragraf 1 dikatakan, kitab kehidupan berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah. Jadi mereka ini adalah pekerja-pekerja bagi Allah, ya. Sudah apa? Mengabarkan kebenaran. Yesus menyuruh murid-muridnya, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20. Rasul Paulus berbicara mengenai teman sekerjanya yang setia, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Daniel memandang kepada suatu waktu kesesakan besar, seperti yang belum pernah terjadi. Menyatakan bahwa umat Allah akan diluputkan, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, yaitu kitab kehidupan. Dan Pewahyu mengatakan bahwa mereka
yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba itu saja yang boleh memasuki kota Allah. Wahyu 21 ayat 27. Jadi kelompok ini adalah yang nama-namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Mereka ini berhak untuk masuk dalam kerajaan kemuliaan saat kedatangannya atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan beberapa contoh yang bisa kita lihat, Roh Nubuat menulis dalam MKB 231.1. Tetapi tidak demikian halnya. Malaikat surga mengamat-amati ibu yang berkeluh kesah itu, mencamkan segala beban yang dipikulnya setiap hari. Namanya mungkin tidak kedengaran dalam dunia ini, tetapi nama ibu itu tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang berkeluh kesah tentang anak-anaknya, ya, siang malam dia berdoa untuk anak-anaknya, dia berjuang agar anaknya berada dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Dikatakan di sini mungkin ibu itu sederhana, tidak terlihat di dunia ini, namun namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Dia itu akan dibangkitkan, akan diselamatkan, dan akan masuk dalam kerajaan Allah. Karena apa? Namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Namanya bukan tidak tertulis. Kalau tidak tertulis berarti apa? Berada dalam kelompok orang yang banyak atau kelompok seluruh dunia. Ini ada contoh lain lagi dalam buku Ellen G. White, PL halaman 291.1. Dikatakan, teguran ilahi berlaku atas dia yang menolak persahabatan dengan mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, semata-mata karena mereka tidak kaya, tidak terpelajar, atau dihormati dalam dunia ini. Kristus Tuhan atas kemuliaan, ya, dia itu Raja kemuliaan, merasa puas dengan mereka yang lembut dan rendah hati. Betapapun sederhananya panggilan mereka, apa saja pangkat atau derajat kepintaran mereka. Jadi Kristus tidak melihat kita punya pangkat, derajat kepintaran, apakah terpelajar atau tidak, dihormati atau tidak, kaya atau miskin, dia tidak lihat itu, ya. Tetapi dia lihat bagaimana penurutan kita terhadap firman Allah. Dalam buku PAZ oleh Ellen G. White halaman 218.2 dikatakan, namun sedikit waktu lagi maka ia yang pasti datang itu akan datang tanpa berlambatan. Matanya bagaikan nyala api yang menembus penjara-penjara yang paling ketat dan mencari orang-orang yang bersembunyi, karena nama-nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali juga akan mencari di mana orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu, yang apa? Yang ada yang di penjara, ada yang di tempat-tempat persembunyian, yang berjuang untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat atau pekabaran Allah yang benar. Namun apa? Dimusuhi oleh semua orang. Nama-nama mereka juga itu apa? Tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Saudara-saudara, yang berikut dari kelompok yang kedua ini, mereka menyembah satu-satunya Allah yang benar, yang dikumandangkan oleh pekabaran 3 malaikat. Sementara seluruh dunia menyembah Allah palsu, Allah Trinitas. Wahyu 14 ayat 7, ini malaikat pertama dalam pekabaran 3 malaikat, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Siapa satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus? Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Roh Nubuat menulis hal yang sama dalam buku manuskrip 49 tanggal 14 April 1906 halaman 26 berkata,
Bapa surgawi kita adalah Tuhan semesta alam, dan Kristus adalah anak ilahi yang setara dengan Bapa. Jadi saudara-saudara, umat Allah akan dipanggil keluar dari ajaran Babylon, ajaran-ajaran salah. Dan mereka, salah satunya adalah mereka akan menyembah Allah yang benar, ya. Karena isu pekabaran buku Wahyu adalah isu siapa yang kita sembah. Ya, siapa yang kita sembah. Dan pada hari Sabat ini kita dihimbau untuk mari kita menyembah apa? Satu-satunya Allah yang benar dan tinggalkan Allah yang salah, yang diajarkan oleh tanduk kecil, yang diinspirasikan oleh setan. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 408.2 berkata, buku Wahyu 18 menunjuk kepada waktu sebagai akibat penolakan amaran rangkap 3 dari Wahyu 14 ayat 6 sampai 14. Bila mana gereja mencapai sepenuhnya keadaan yang diramalkan oleh malaikat yang kedua, dan umat Tuhan yang masih berada di Babel akan dipanggil keluar, memisahkan diri dari persekutuannya. Pekabaran itu adalah pekabaran yang terakhir yang pernah diberikan kepada manusia, dan akan mencapai tujuannya. Bila mana mereka yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan, akan dibiarkan menerima penipuan dan mempercayai kebohongan. Kemudian terang kebenaran akan bersinar ke dalam semua hati yang terbuka untuk menerimanya. Dan semua anak-anak Tuhan yang tinggal di Babel akan mendengarkan panggilan. Keluarlah daripadanya, hai kaumku. Wahyu 18 ayat 4, terjemahan lama. Jadi umat Allah yang benar akan dipanggil keluar, ya. Dan mereka semua tidak akan percaya kepada doktrin yang sama yang diajarkan oleh tanduk kecil. Ketika mereka dipanggil keluar, mereka akan apa? Keluar dari ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh Babylon. Umat Allah yang setia akan menerima panggilan pekabaran 3 malaikat ini sehingga mereka keluar dari ajaran-ajaran yang salah, ajaran Babel. Wahyu 14 ayat 9 sampai 10 berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus, baik dalam kerajaan kasih karunia maupun dalam kerajaan kemuliaan yang akan datang. Semoga kita menyambut panggilan kasih karunia Allah untuk menjadi milik Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 9 dan 24, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu ya Bapa. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara, pada Sabat ini kita diundang untuk menjadi apa? Untuk menjadi milik Kristus dalam kerajaan kasih karunia-Nya ini, dan kita bersiap untuk apa? Untuk kerajaan kemuliaan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Janji Yesus dalam Yohanes 17 ayat 9 dan 24 ini, agar di mana saja Yesus berada, ya, kita akan berada di sana. Artinya bahwa Dia datang menjemput kita supaya di tempat di mana Dia berada, kita pun akan apa? Berada bersama-sama dengan Dia. Biarlah kita mau menerima undangan ini agar kita tetap setia dalam kebenaran, sehingga jika Yesus datang pada kali kedua, kita akan diselamatkan dalam kerajaan-Nya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang berdiam dalam tahta kemuliaan surga, yang kami sembah siang dan malam melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Kami bersyukur pada Sabat ini ya Bapa, kami boleh menerima akan panggilan Tuhan untuk menjadi milik Tuhan dan bukan menjadi milik oknum yang lain atau milik setan. Bapa di surga,
Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan di atas dunia ini, supaya masing-masing kami boleh menyiapkan diri kami, bahkan menyiapkan orang lain untuk bersedia bagi kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih untuk berkat hari Sabat-Mu pada hari ini, dan biarlah Tuhan memimpin kami agar sepanjang Sabat ini kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami Bapa, sempurnakan dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Amin.